039. Saya berasal dari kelas 2A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen farmasi dan akuntansi tentang rencana kebutuhan obat serta Pareto dan PEN kabupaten atau kota. Sebelum kita memasuki tentang rencana kebutuhan obat serta Pareto dan PEN kabupaten atau kota, kita harus mengetahui apa itu perencanaan kebutuhan obat. Perencanaan kebutuhan obat itu merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan juga periode pengadaan sesuai hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, kemudian tepat jumlah, tepat waktu, dan juga efisien. Setelah kita mengetahui apa itu perencanaan kebutuhan obat, selanjutnya kita harus mengetahui apa itu tujuan perencanaan kebutuhan obat. Perencanaan kebutuhan obat itu dilaksanakan setiap periode tertentu dengan tujuan untuk mendekatkan perhitungan perencanaan dengan kebutuhan nyata, sehingga dapat menghindari kekosongan obat serta menjamin ketersediaan obat. Selanjutnya, kita memasuki tentang metode perencanaan kebutuhan obat. Metode perencanaan kebutuhan obat itu terbagi menjadi dua, yaitu metode konsumsi dan juga metode morbiditas. Metode konsumsi adalah metode yang didasarkan atas analisa data konsumsi obat tahun sebelumnya. Sedangkan metode morbiditas adalah perhitungan kebutuhan obat berdasarkan pola penelitian. Metode konsumsi memiliki rumus yaitu SO atau stok optimum sama dengan SK ditambah SWK ditambah SWT ditambah SP. Di mana SO adalah stok optimum, SK adalah stok kerja. Stok kerja rumusnya adalah rata-rata pemakaian dikali 12. Kemudian SWK adalah stok waktu kosong. SWK dicari dengan cara sisa stok dibagi pemakaian rata-rata. Selanjutnya adalah SWT, adalah stok waktu tunggu. Rumusnya adalah 6 dikali rata-rata pemakaian. Selanjutnya adalah SP atau stok penyangga yang kita kenal sebagai buffer stock, yaitu rumusnya 10% dikali stok kerja. Perencanaan kebutuhan obat menggunakan metode konsumsi itu terlalu ribet dan tidak efisien. Maka digunakanlah metode RKO atau rencana kebutuhan obat. RKO adalah perkiraan kebutuhan obat 1 tahun berikutnya berdasarkan perhitungan pemakaian rata-rata obat 1 tahun dan sisa stok akhir tahun. Di mana rumus RKO adalah 18 dikali rata-rata pemakaian. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan SO dan juga RKO. Contohnya, obat albendazole tablet punya 400 mg. Diketahui sisa stok sebanyak 12.540, pemakaian rata-rata itu sebanyak 199. Lalu, kita akan mencari rencana pengadaan obat menggunakan metode SO, yaitu rumusnya SO sama dengan SK ditambah SWK ditambah SWT ditambah SP. Diketahui SK-nya yaitu 199 dikali 12, didapatkanlah hasil 2388. Lalu kita lanjut mencari SWK. SWK dicari dengan cara sisa stok dibagi pemakaian rata-rata. 12.540 dibagi 199, yaitu 63,01 bulan. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, jadi itu cukup untuk 63 bulan. Jadi SWK-nya sebesar 0. Lalu lanjut mencari SWT dengan cara 6 dikali rata-rata pemakaian, yaitu didapatkan hasil 1194. Kemudian lanjut untuk mencari SP atau buffer stock, yaitu 15% dikali stok kerja. 15% dikali 2388 sama dengan 358,2. Jadi SO yang didapatkan sebesar 3.940. Lalu kita juga melakukan perhitungan dengan cara menggunakan metode RKO dengan rumus 18 dikali rata-rata pemakaian. 18 dikali 199 sama dengan 3.582. Setelah mendapatkan hasil dari RKO, kita
akan membandingkan atau mencari presentasi antara perbedaan RKO dengan SO. Caranya, presentasinya itu dapat dicari dengan cara SO dikurangi RKO dibagi SO dikali 100%. Didapatkanlah presentasi obat albendazole tablet kunyah 400 mg sebesar 9,9%. Kesimpulan dari perhitungan RKO dan SO itu adalah dari data perhitungan obat menggunakan metode SO dan RKO itu didapatkan hasil yang tidak berbeda jauh, yaitu di bawah 50%. Persentase tertinggi itu terjadi pada perhitungan obat besi 2 sulfat 7H2O tablet salut 300 mg yaitu sebesar 67,51%. Hal ini dikarenakan sisa stok yang tersedia itu banyak dan pemakaian rata-rata yang sedikit. Metode RKO ini tepat digunakan sebagai kebijakan untuk menghitung kebutuhan obat per tahun selain menggunakan metode SO atau konsumsi. Karena persentase yang diperoleh itu tidak terlalu jauh dari perhitungan menggunakan metode SO, dan metode RKO ini digunakan untuk mempermudah kegiatan perhitungan obat per tahun. Selanjutnya, setelah kita menghitung rencana kebutuhan obat, kita harus mengevaluasi rencana kebutuhan obat. Mengevaluasi rencana kebutuhan obat itu menggunakan dua metode, yaitu analisis ABC dan juga analisis PET. Yang pertama yaitu analisis ABC. Analisis ABC yaitu mengelompokkan item obat berdasarkan kebutuhan dananya, yaitu terbagi menjadi tiga, yaitu kelompok A, kelompok B, dan juga kelompok C. Kelompok A adalah kelompok jenis obat yang jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 80% dari jumlah dana obat keseluruhan. Sedangkan kelompok B adalah kelompok jenis obat yang jumlah nilai rencana pengadaannya itu menunjukkan penyerapan dana sekitar 15%, dan kelompok C adalah kelompok jenis obat yang jumlah nilai rencana pengadaannya itu menunjukkan penyerapan dana sekitar 5% dari jumlah dana obat keseluruhan. Selanjutnya, analisis yang kedua yaitu analisis SPEN. Analisis SPEN adalah mengelompokkan obat itu berdasarkan manfaat tiap jenis obat dan terhadap kesehatan atau menyangkut nyawa. Kelompok SPEN itu terbagi menjadi tiga, yaitu kelompok V, I, dan juga N. Kelompok V atau very essential itu contohnya adalah obat gawat daruratan. Contohnya itu infus, vaksin, serum, dan juga shock anafilaktik dan lain-lain. Selanjutnya, kelompok E atau esensial. Contohnya itu antibiotik, analgetik, antiinflamasi, dan lain-lain yang substitusinya itu banyak. Selanjutnya, kelompok N, yaitu kelompok vitamin dan juga mineral. Nah, selain untuk penyesuaian harga, Pareto Pen ini digunakan juga untuk pengendalian gudang atau penyimpanan. Karena gudang penyimpanan di instalasi farmasi itu terbatas. Obat yang baru datang dan harus disimpan itu tidak mungkin diletakkan di luar. Jadi dilakukanlah proses penggantian obat. Nah, proses penggantian obat ini menggunakan metode Pareto Pen. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh perhitungan Pareto Pen. Kita contohkan juga yaitu obat albendazole tablet kunyah 400 mg. Diketahui kemasannya yaitu kotak 5x6 tablet. Kita menggunakan RKO untuk menghitung Pareto dan Pen. Didapatkanlah RKO obat albendazole yaitu sebesar 3.582. Kemudian harga obat albendazole yaitu sebesar 16.000. Jadi, selanjutnya kita akan mencari jumlah biaya. Jumlah biaya didapatkan dari jumlah pengadaan menggunakan RKO dikali harga. 3.582 dikali 16.000 didapatkanlah hasil 57.312.000 rupiah. Setelah mendapatkan jumlah biaya, kita akan mencari persen biaya. Sebelumnya, total biaya keseluruhan obat yaitu sebesar 127.156.831.200 rupiah.
Untuk mencari persen biaya, itu sama dengan jumlah biaya dibagi total biaya keseluruhan obat dikali 100%. Maka didapatkanlah hasil sebesar 0,05%. Lalu setelah mendapatkan persen biaya, kita harus mengurutkan urutan terbesar hingga terkecil. Didapatkanlah urutan terbesar itu yaitu obat amoksisilin kaplet 500 mg. Persentase urutan terbesar itu 40,36%. Setelah mendapatkan urutan terbesar hingga terkecil, kita mengelompokkan berdasarkan Pareto. Pareto adalah metode yang digunakan yaitu berdasarkan kebutuhan dananya. Kita mengambil kelompok A yaitu 80% dari jumlah total dana keseluruhan. Didapatkanlah amoksisilin kaplet itu 500 mg itu ke dalam kelompok Pareto A. Kemudian setelah kita melakukan analisis Pareto, selanjutnya kita akan melakukan analisis Venn. Amoksisilin kaplet 500 mg itu termasuk ke dalam kelompok E atau esensial. Dikarenakan amoksisilin kaplet 500 mg itu adalah jenis antibiotik, hingga tergolong ke dalam kelompok E atau esensial. Setelah mendapatkan Pareto dan Venn, kita membuat tabel mix yaitu didapatkanlah amoksisilin kaplet 500 mg ke dalam kelompok AE. Kesimpulan Pareto dan Venn. Dari analisis Pareto dan Venn Kabupaten Merangin dapat diperoleh pembahasan sebagai berikut. Analisis Pareto ABC dan Venn adalah metode untuk mengklasifikasikan dan menentukan prioritas. Pada tabel mix didapatkan golongan obat AVI, AE, BE, CV, CE, dan CN. 20% dari total jumlah biaya adalah 25.431.366.000 rupiah. Jika terjadi penambahan sebanyak 20%, maka obat yang harus ditambah adalah golongan AVI, AE, BE, BN, dan CV. Dexamethasone injeksi, amoksisilin 500 mg, dexamethasone tablet 0,5 mg, asam mefenamat kaplet 500 mg, amoksisilin kapsul dan antasidadon dan asam askorbat, aminofilin injeksi, amitriptilin tablet salut 25 mg, aminofilin injeksi 24 mg, amitriptilin tablet salut 25 mg, dan asiklovir krim 5%. Sedangkan jika terjadi pengurangan sebanyak 20%, maka obat yang harus dikurangi adalah golongan CN dan CE. Obat-obatnya yaitu besi 2 sulfat 200 mg, asam askorbat 250 mg, bromheksin tablet 8 mg, besi 2 sulfat tablet salut 300 mg, antasidadon, suspensi, ambroxol sirup.